semuanya, kembali lagi bersama saya Fitria Herawati, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kepemimpinan sekolah efektif. Nah, materi yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Menurut Siagian, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama yaitu pemimpin, yang kedua yang dipimpin, yang ketiga adanya proses mempengaruhi, dan yang keempat merupakan adanya tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Said, unsur-unsur di dalam kepemimpinan yaitu 1. Proses memberi arahan, 2. Memberi motivasi, 3. Mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, dan yang keempat yaitu mempengaruhi dan menggerakkan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai-nilai atau hal-hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinan, dan terakhir yaitu pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua yaitu faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya, dan yang ketiga yaitu faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. 4. Faktor-faktor legal, misalnya PP, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan yang keenam yaitu faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Nah, yang selanjutnya yaitu ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri pada tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seseorang pemimpin pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus berkepribadian yang terpuji, seperti periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu paham menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir yaitu berpegang kepada prinsip-prinsip umum pendidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, dan partisipatif. Nah, pada materi yang keempat yaitu ada fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat dua arah. Yang ketiga fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu fungsi delegasi, dan yang terakhir yaitu fungsi pengadilan. Nah, selanjutnya yaitu ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton, dalam kepemimpinan sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat menghantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu inisiatif. Kepemimpinan harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu inquiry. Dalam kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advocacy. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang keempat yaitu conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Yang kelima yaitu decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya
dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi. Yang keenam yaitu kritik. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa pada tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, 4. Memberdayakan staf, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang, 8. Memberdayakan sekolah, 9. Fokus pada peserta didik, dan yang terakhir yaitu manajemen yang mengutamakan praktik. Nah, materi yang terakhir yaitu ada gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga yaitu kendali bebas, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat tipe pseudo demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakan bersifat otoriter atau absolut. Nah, itulah materi mengenai kepemimpinan sekolah yang efektif. Thank you guys, bye-bye.